See them. Hey yo, saya Dan. Ya, buat yang sedang belajar persiapan Olimpiade ya untuk OSN tingkat kota, baik SMP ataupun SD. Ya, ini latihan persiapan soalnya. Soal yang pertama. Susunan meja dan kursi di suatu kelas berbentuk persegi panjang. Yuda duduk di urutan ketiga dari depan, keempat dari kanan, kedua dari belakang, dan kelima dari kiri. Jika semua kursi terisi penuh, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah titik. Oke, ini akan lebih gampang soalnya kalau kita gambarin aja ya, kita sketsa aja kondisi yang ada di sini ya. Nah, saya misalkan gambar seperti ini adalah tempat duduk si Yuda ya, tempat duduk si Yuda. Nah, kita tinggal gambarkan aja keterangannya. Yuda duduk di urutan ketiga ya, dari depan. Oke, sudut pandang saya adalah yang atas ini depan, bawah ini belakang, ya kiri, kanan ya kanan ya. Ini sudut pandang dari saya seperti ini. Oke, duduk di urutan ketiga dari depan. Artinya di depan masih ada dua kursi ya. Di depan masih ada dua kursi. Oke, terus keempat dari kanan, berarti ada 3 buah di sebelah kanannya. Kedua dari belakang, berarti masih ada 1. Kelima dari kiri, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, karena dia berbentuk persegi panjang dan semua terisi penuh, kita tinggal hitung ada berapa banyak panjangnya dan ada berapa banyak lebarnya. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti banyak siswa. Ya, banyak siswa. Tinggal dikalikan aja. 8 kali 4 sama dengan 32. Selesai. Jawabannya adalah C ya. Ini dia, 32. Selesai soal nomor yang pertama. Soal kedua. Urutkanlah 3 bilangan ini, 2 pangkat 4, 4, 4, 3 pangkat 3, 3, 3, 3, 5 pangkat 2, 2, 2, 2, dari kecil ke besar ya, from smallest to greatest, dari kecil ke besar. Oke, jadi untuk mengurutkan beberapa bilangan berpangkat, ada 2 cara ya. Yang pertama, samakan dulu bilangan pokoknya, yang bawah ini, 2, 3, 5 kita samakan, baru kita urutkan berdasarkan pangkatnya ya. Yang kedua, samakan pangkatnya disamakan, baru kita urutkan berdasarkan bilangan pokoknya. Nah, ini kondisi untuk soal ini susah ya, atau tidak mungkin menyamakan untuk yang bilangan pokoknya. Jadi kita akan memilih yang kedua, yaitu menyamakan pangkatnya. Ini kan 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Ini kita bisa menyamakan menjadi pangkat 1, 1, 1, 1 ya. Seperti ini. Oke, kita akan tuliskan dulu 2 pangkat 4, 4, 4, 4. Kita akan menjadikan 2 pangkat 1, 1, 1, 1 dikali 4. Ya. Nah, kita akan gunakan sifat aturan bilangan berpangkat adalah A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali N. Oh, ini kurang ya. A pangkat M dipangkatkan N. Jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Karena kita mau menyamakan pangkatnya, jadi pangkatnya nanti yang di luar. Berarti ini bisa saya tulis 2 pangkat 4 dipangkatkan 1, 1, 1, 1. Nah, seperti ini. Ya, kita akan lakukan semua cara untuk yang bentuk yang lain. Yang kedua adalah 3 pangkat 3, 3, 3, 3. Sama dengan, sama ya, 3 pangkat 1, 1, 1, 1 kali 3. Berarti bisa ditulis 3 pangkat 3 dipangkatkan 1, 1, 1, 1. Yang terakhir adalah 5 pangkat 2, 2, 2, 2 sama dengan 5 pangkat 1, 1, 1, 1 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 1, 1, 1, 1. Oke, nah pangkatnya sudah sama nih.
kita tinggal lihat yang di dalamnya saja. Nah, untuk yang pertama 2 pangkat 4 adalah 16. Ini 3 pangkat 3 27. Ini 20 25. Jadi kalau kita urutkan dari kecil ke besar, nah 27 ini yang paling besar ya. Yang paling kecil 16, yang keduanya 5. Jadi urutannya adalah 2 pangkat 4 4 4 4, terus 5 pangkat 2 2 2 2, dan terakhir adalah 3 pangkat 3 3 3 3. Nah, ini urutannya kecil ke besar. 2 5 3. Apakah ada 2 5 3? 2 5 3. Oke, yang B berarti ya. Yang B. Selesai soal yang kedua. Soal yang ketiga. 16 lingkaran kongruen terletak di dalam persegi seperti terlihat pada gambar. Ini gambarnya ya. Jika keliling sebuah lingkaran 62,8 cm dengan pendekatan pi-nya 3,14, maka luas daerah yang dihasil adalah titik-titik. Ya, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, untuk mencari daerah yang dihasil kita bisa gunakan luas persegi dikurangin, ya, 16 lingkaran ini ya. Luas persegi dikurang luas 16 lingkaran. Dapatlah luas yang dihasil. Nah, ini adalah strategi kita. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung ukuran sisi-sisinya dan berapa ya. Nah, di sini ada keterangan keliling lingkaran. Kita bisa pakai untuk menemukan jari-jarinya atau diameternya. Oke. Keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali pi kali r ya, atau pi kali d juga boleh. Nah, kita tinggal masukkan 62,8 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, yang sebelah kanan ini 6,28 R, sebelah kiri 62,8. Nah, di sini kita tinggal bagi saja, maka kita dapat R-nya 62,8 dibagi 6,28, berarti 10. Jari-jarinya 10. Oke, simpan ya. Nah, kita tinggal masuk ke yang kita inginkan. Luas arsil. Luas arsir sama dengan luas persegi dikurang luas 16 lingkaran ya. Luas 16 lingkaran. Oke, luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, kita udah tahu jari-jarinya 10, berarti diameternya 20 ya. Nah, sisi persegi ini ada sepanjang kita hitung ya. Ini kan 1 diameter, 2 diameter, 3 diameter, 4 diameter ya. Diameternya 20, berarti 80. Ini berarti sisinya 80 ya. Yang bawah juga sama 80, berarti 80 pangkat 2 dikurang 16 dikali luas lingkaran adalah pi r pangkat 2 ya. Pi kali r pangkat 2. 3,14 dikali R-nya adalah 10 pangkat 2. Oke, tinggal hitung aja. 80 kuadrat 6.400 dikurang 16, ini kurang ya, dikali 10 kuadrat 100, 100 kali 3,14, 314, berarti 16 kali 314. Nah, kita mau hitung dulu ini ya. Saya pelan-pelan hitung dulu. 314 kali 16. 24, 8, 18, 4, 1, 3. Oke, kita jumlahin 4, 2, 0, 5 ya. Betul ya? 4, 12, 9, 10, 4, 5. 5 ini 6.400 dikurang 5.024. Nah, hasilnya berapa? 1.000 lebih ya. 1.000. Ini 400 berarti jadi 376. 1.376. Satuannya cm pangkat 2. Apakah ada 1376? Oke, ada ya. Jawabannya adalah C. Oke, moga-moga teliti. Kalian bisa koreksi juga jika ada kesalahan. Selesai nomor 3. Lanjut soal nomor 4. 5 ekor kambing memakan rumput di lahan seluas 5 are dalam waktu 5 hari.
Waktu yang diperlukan 3 kambing menghabiskan rumput di lahan seluas 3 are adalah titik-titik. Oke, ini berhubungan dengan konsep perbandingan senilai maupun balik nilai ya. Lebih gampangnya saya akan menuliskannya seperti ini saja. Langkah-langkahnya ya. 5 kambing ya. Ini kambing. Ini luas lahan. Ini waktu. Oke. Pertama kambingnya ada 5. Dia menghabiskan seluas 5 are dalam waktu 5 hari ya. Ini 5 kambing, ini waktu ya, waktu. Ini dalam kurung hari. Oke, ini are ya, 5 are. Nah, kalau kambingnya saya buat tetap 5, dia menghabiskan luas lahan tetap 5, bukan 5 ya. Misalkan ini kita ubah menjadi 1 ya, 1 are. Nah, dengan kambing 5, luas lahannya kita jadikan dia 1 are saja. Waktu yang diperlukan berapa? Kambingnya sama ya. Hubungan antara luas lahan dengan waktu itu semakin luas, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Semakin sedikit, waktu yang dibutuhkan juga sedikit. Berarti hubungannya senilai ya. Berarti kalau ini 5 jadi 1 kita bagi 5, maka ini juga bagi 5. Maka yang diperlukan waktu 1 hari ya. Itu kalau 5 kambing. Jadi 5 kambing memakan 1 are dalam waktu 1 hari. Ya. Nah, sedangkan kalau kambingnya saya ubah jadi 1, kalau kambingnya jadi 1, saya mempertahankan luasnya are 1 karena saya fokus di waktu ya. Ini 5 kambing saya jadikan 1 bagi 5, ini tetap 1, maka berapa lama waktunya? Kalau 5 kambing, waktunya 1 hari. Kalau 1 kambing, otomatis butuh waktu yang lebih lama ya. Itu yang namanya berbanding terbalik. Kalau ini kita bagi 5, maka ini kita kali 5, ini jadi 5. Oke, jadi 1 kambing menghabiskan 1 area, 1 are dalam waktu 5 hari. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan nih. Kalau 3 kambing, ya, kalau 3 kambing menghabiskan 1 luas lahan, kan yang ditanya adalah 3 ya, 3 ini berapa? Nah, ini saya pelan-pelan dulu. Kita samakan dulu. Kalau ini 3 kambing, berarti waktunya pasti akan lebih cepat ya. Kalau 1 kambing aja 5 hari, kalau 3 kambing pasti akan lebih cepat. Nah, ini saya kali 3, maka ini bagi 3. Karena hubungannya berbalik nilai. Berarti 5/3. Ya. Nah, sekarang saya naikkan lagi. Kalau 3 kambing dan 3 rumput menghabiskan 3 rumput, waktunya berapa? Nah, ini kambing yang sama, yang dilihat hanya posisi ini. Kalau 1 are, dia butuh 5/3. Kalau 3 are, waktunya bertambah ya. Karena dia makin luas, ini juga bertambah. Berarti kalau ini kali 3, ini kali 3. Berarti 5/3 kali 3. Berarti sama dengan 5. Jadi kita dapat yang kondisi yang kita mau adalah yang ini. Nah, kalian pelan-pelan aja menjabarkannya seperti ini. Jadi triknya seperti ini aja. Jadi jawabannya adalah tetap 5 hari. Jawabannya adalah 5 hari, yaitu C. Ya. Selesai soal nomor 4. Soal kelima. Seseorang menempuh perjalanan sejauh 70 km ya dalam 2,5 jam agar cepat sampai di tujuan ya 3/4 jam lebih cepat, maka orang tersebut harus menempuh perjalanan lebih cepat rata-rata berapa per jam ya, berapa kilometer per jam maksudnya ya, berapa kilometer per, oh ini udah kilometer, berapa ya, berapa kilometer per jam. Oke, pertama kita hitung dulu rata-rata awalnya berapa dulu ya. Sejauh 70 km dalam waktu 2,5 jam ya. Oke, 2,5 jam, saya tulisnya 5/2 jam saja ya. Oke, berarti kecepatan rata-rata, V rata-rata ya. V rata-rata sama dengan jaraknya 70 dibagi waktunya ya, 5/2. Nah, ini sama dengan 140
70 kali 2 dibagi 5. Ya. 18 ya. 28. 100 bagi 5, 20. 40 bagi 5, 8. Berarti 28 km per jam. Oke. Nah, sekarang kita ingin lebih cepat 3/4 jam. Berarti waktu tempuh kita, ini waktu baru ya. Waktu baru. Berarti 5/2 dikurang 3/4. Kondisinya udah jam ya, jadi saya kurangkan aja. Samakan penyebut dulu, ini jadi 10/4, 10, 7/4. 7/4 jam. Oke, karena jarak tempuhnya masih sama, kita tinggal hitung P rata-rata baru ya. Yang baru ya. Sama 70 dibagi waktunya 7/4. Berarti 280 dibagi 7. Ya. Berapa ini? 40 ya. 40 km per jam. Nah, dia dengan kecepatan 40 km per jam, dia akan lebih cepat 3/4 jam. Pertanyaannya adalah bukan yang 40 km per jam, tapi yang ditanya lebih cepat berapa rata-ratanya. Ya, tinggal kita selisihkan ya. Di sini 28, di sini 40. Jadi selisih kecepatan sama dengan 40 dikurang 28. Berarti 12 km per jam. Ya, jawaban kita adalah 12 km per jam dan ada ya, jawabannya adalah A. Oke, selesai nomor 5. Videonya saya stop sampai di sini dulu biar tidak kepanjangan. Nanti kita akan sambung di video part selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.